Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali saya mau kembali menyaksikan bagaimana keajaiban Tuhan dalam hidup saya. Tuhan kita yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, yang sampai hari ini masih berbicara kepada anak-anaknya. Saya pernah bersaksi di mana saya mendengar suara Tuhan audible yang pertama. Nah, ini suara Tuhan audible yang kedua. Saya kembali mau menyaksikan kepada saudara yang mendengar dan melihat YouTube ini, sehingga saudara bisa mempunyai satu kerinduan untuk mengalami Tuhan, untuk peka mendengar suara Tuhan, untuk lebih bergaul karib lagi dengan Tuhan. Suara audible yang kedua ini kira-kira 10 tahun sesudah saya mendengar suara audible yang pertama ya. Karena waktu itu peristiwanya saya dengan teman-teman bertiga itu berdoa di satu gereja namanya GBI Narwastu. Nah, kami suka berdoa ya, karena di waktu-waktu siang senggang ya, tidak ada acara kegiatan ibadah. Nah, disitulah kami bertiga berdoa di gereja ya. Nah, pada waktu saya berdoa itu dengan teman-teman bertiga, biasa kami lakukan untuk mendoakan jemaat-jemaat yang sedang sakit atau jemaat-jemaat yang ada masalah, dan juga kita doakan untuk kota, bangsa, maupun jadwal-jadwal ibadah yang kita doakan ya. Nah, kejadiannya pada suatu siang itu kami bertiga sedang doa di gereja Narwastu itu. Nah, saya ada bilang sama teman saya, kita kalau udah doa nih, jangan kita ngomong terus gitu sama Tuhan, ini itu doa permohonan terus. Kita sediakan waktu untuk Tuhan berbicara sama kita, karena kan kita juga kadang sering dengar pendeta-pendeta gitu mendengar suara Tuhan. Nah, kita coba ya untuk berdiam diri dan mendengar suara Tuhan. Nah, kemudian udah ada kita bertiga ini mendoakan saling bergantian ya, bergiliran lah mendoakan ini pokok-pokok doa. Nah, setelah itu saya bilang kita berdiam diri, terus kita diam ya, husuk, tutup mata, berdiam Tuhan. Kita masing-masing ngomong sama Tuhan, Tuhan berbicaralah, apa yang Tuhan mau katakan kepada kami, Tuhan berbicaralah. Nah, pada waktu berdiam diri itu kan saya tutup mata ya, teman-teman juga semua tutup mata, merem ya, karena kita berdiam diri, husuk, tenangkan hati, pikiran, hati kita tertuju kepada Tuhan. Nah, pada waktu kita berdiam diri bertiga ini, saya mendengar satu suara audible sampai dengar ke telinga saya ya. Waktu itu Tuhan berbicara dari hati saya ini, kayak keluar suara sampai kedengar ke telinga jasmani saya. Perkataannya begini, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, bahkan belum pernah timbul dalam hatimu, aku sediakan, aku berikan. Saya dari merem gitu mendengar suara itu, saya sampai membuka mata saya, ini suara siapa gitu, karena kedengar sampai ke telinga jasmani saya. Nah, kemudian saya lihat teman saya, kok dia lah masih husuk berdoa gitu ya. Saya tengok lagi satu lagi teman saya, dia juga masih husuk berdoa ya. Dan hati saya, pikiran saya, berarti saya doang nih yang mendengar suara Tuhan ini gitu. Terus maksudnya apa ya, saya pikir gitu kan. Terus saya juga berpikir ya, ini kayaknya perkataannya itu ada di ayat Alkitab, karena saya juga sering baca Alkitab ya, tapi saya kadang tidak menghafal ayatnya, pasalnya di mana, tapi perkataannya itu saya ingat ada di firman Tuhan gitu. Jadi pada waktu saya buka Alkitab itu ada memang di 1 Korintus ya, ada perkataan itu. Tapi saya pikir ini maksud Tuhan apa ya, kok saya doang yang mendengar, teman-teman enggak gitu loh. Nah, sesudah kejadian itu kira-kira 1 minggu kemudian ya, saya memang rencana untuk cari tempat ruko untuk kontrak ya, untuk jual usaha kue, karena saya kan bikin kuenya di rumah. Tapi waktu itu saya pikir udahlah kontrak, cari kontrakan untuk jualan gitu. Nah, kemudian saya ketemu sama satpam yang di komplek. Satpam ini kasih nomor telepon orang yang punya ruko, nih Bu, ada nih yang mau dikontrakan, Ibu hubungi langsung aja gitu. Nah, kemudian saya
langsung saya kontak ya. Nah si bapaknya atau singkonya ini bilang, maaf bu nggak jadi dikontrakinnya, jadinya mau dijual kata gitu. Terus saya bilang, waduh saya nggak beli sih, saya rencananya kontrak gitu ya. Nah kemudian dia bla 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 gitu ya, maksudnya udahlah beli aja, nggak usah kontrak-kontrak gitu ya, kayak membujuk lah, merayu supaya beli ya. Saya bilang enggak lah, rencana saya hanya ngontrak gitu. Nah kemudian udah selesai dia telepon tutup, seminggu kemudian dia telepon lagi ke saya ke rumah, udahlah bu, beli aja ini katanya, dari harga yang dia beli kan dia udah di bawah harga ya, terus dia turunin lagi saudara. Terus saya bilang, ah segitu sih saya nggak mau, saya bilang, karena ada yang sebelah kiri kanan di kompleks itu ada yang lebih murah lagi gitu, saya kasih harga bilang segini sama dia. Ya udahlah samain aja lah kata dia begitu, ibu beli ya katanya gitu. Terus saya juga masih bilang ya, saya nggak niat beli, saya niatnya kontrak. Padahal dalam hati saya, duit dari mana gitu kan ya. Sementara suami saya juga lagi usahanya lagi goncang gitu ya. Nah kemudian seminggu lagi dia telepon lagi benar ke saya, desak-desak saya lagi supaya beli gitu ya. Kemudian baru saya terus terang ya ngomong sama dia, pak maaf pak, bukan saya nggak mau beli, saya bilang gitu, memang harga bapak memang udah bagus ya, di bawah harga dia beli kan, dia jualnya. Saya terus terang saya nggak punya uang pak untuk beli, niatnya hanya kontrak, saya bilang gitu. Dan kontrak itu paling juga saya minta sama suami saya uang kontrakannya gitu kan. Nah kemudian udah nih, saya udah jujur terus terang sama dia bahwa saya tuh nggak punya uang untuk membeli ruko dia gitu loh, karena dia kan desek-desek supaya saya beli. Jadi saya katakan jujur lah, saya nggak punya uang untuk beli, boro-boro mau beli gitu ya. Saya bilang saya megang duit juga nggak ada gitu, paling minta suami untuk kontrak gitu kan. Nah sudah, saya pikir dia udahlah mungkin nggak akan telepon saya lagi gitu kan, udah karena berapa kali telepon kan. Seminggu kemudian lagi dia telepon lagi saudara, telepon lagi, desek saya lagi supaya beli itu dia punya ruko. Padahal saya bilang gini, akhirnya saya bilang gini, pak, kan saya udah bilang saya nggak ada duit, saya bilang gitu ya. Terus akhirnya karena saya kesel gitu ya, ya udahlah segini deh, saya bilang gitu. Saya pikir harganya bener-bener di bawah harga standar gitu ya. Saya pikir bapak jangan telepon saya lagi deh, saya nggak punya uang, ini mulut saya ini langsung keceplos segini. Pikiran saya ini nggak mungkin dia kasih, karena memang udah jauh di bawah harga gitu ya, jauh banget di bawah harga gitu ya. Terus udah saya pikir tenang nih saya, nggak mungkin lah dia telepon saya lagi nih, karena harga segitu bener-bener di bawah harga, nggak mungkin dia kasih kan. Nah kemudian saudara, kira-kira seminggu lagi dia telepon saya lagi tuh, telepon saya desek-desek lagi, terus dia mulai turun lagi saudara untuk mendekati harga yang udah saya ucapkan gitu loh. Baru saya dalam hati tuh panik, bener-bener panik. Saya bilang, waduh gimana nih kalau dia kasih gitu di bawah harga itu, waduh gimana nih. Jadi saya udah mulai khawatir, udah mulai cemas ya, karena nggak megang uang, suami juga lagi usahanya lagi limbung, lagi mau tutup lagi, apa pokoknya dalam badai lah gitu ya, usaha pekerjaan suami saya juga lagi kesulitan gitu kan. Nah kemudian pada saat itu baru saya ngomong sama suami saya, pih, saya kayaknya nawar ke orang nih, gimana nih kalau orangnya kasih, soalnya dia telepon lagi, saya udah ngomong harga segini tapi dia turunin lagi, gimana kalau kasih ya. Waduh saudara, waktu saya ngomong nih sama suami saya nih, bener suami saya marah-marah, dia meledak, lu gila ya nawar ke orang, lu tau gue lagi susah, lu malah nawar ke orang katanya, teriak-teriak. Aduh saya bilang saya memang salah, saya diam aja, saya nggak berani ngomong, saya diam, saya stres juga waktu diam itu ya, bingung juga, saya merasa salah juga, karena saya pikir kok mulut saya ini loncer ya ngomong harga segitu, mestinya kan saya nggak ngomong.
Nah, karena pikiran saya kesel, saya ngomong aja supaya dia tuh nggak telepon lagi, maksud tujuan saya gitu. Nah ini udah mendekati harga, dia turun lagi, mendekati harga yang saya ngomong, saya mulai panik. Gimana, karena saya juga kan orang bisnis ya, nggak harus pegang omongan gitu. Maksudnya kalau memang udah segitu ya kita harus pegang omongan kita gitu ya. Nah kemudian setelah reda marahnya suami saya disuruh tanya, kamu harga di sekitar situ berapa sih katanya. Saya tanya nih, harga yang di kiri kanan ruko itu ya, memang harganya udah di bawah harga standar ternyata. Nah kemudian saudara akhirnya benar, yang punya ruko itu benar-benar kasih turun lagi harga yang saya ucapkan ini, benar-benar yang di bawah harga. Sama yang di bawah harga itu sama sekali tuh menurut saya tuh nggak mungkin dia kasih gitu, udah jauh dari harga dia beli ya. Nah kemudian barulah Tuhan itu bekerja ya, pada saat saya tuh nggak berpikir saya beli ruko ya, karena saya di rumah, beli rumah aja saya masih nyicil gitu loh, belum belum selesai, belum lunas, masa beli ruko lagi, duit dari mana gitu kan, secara logika tuh bener-bener nggak masuk akal lah gitu ya. Tapi saya percaya itu Tuhan yang mau memberi saya ruko itu, saudara ya. Nah kemudian cara Tuhan banyak sekali ya. Suami saya di saat dia lagi terpuruk ekonominya itu, ada teman-temannya yang kembalikan hutang ya kepada suami saya. Terus juga ya udahlah, ini ada mobil 2, ya udah jual 1 buat nutup ya. Jadi bener-bener itu ketutup ya, tinggal sedikit lagi. Akhirnya saya cerita sama paman saya beli ruko. Saya juga nggak berharap, nggak menyangka paman saya bantu juga ya, tinggal sisa sedikit itu. Tapi ternyata udah ada dari suami saya, teman suami saya juga yang nutup ya. Nah akhirnya uang dari paman saya ini terpakai untuk operasi anak saya yang kakinya patah, tulang pahanya itu. Nah ini akan ada saya kesaksian lagi tentang anak saya yang tulang pahanya patah ini ya. Memang kalau badai hidup lagi datang, semua itu seperti saya merasakan di alam roh saya, itu saya lagi dalam badai hidup ya, dimana usaha suami saya goncang, anak patah kaki, waduh bertubi-tubi lah. Saya mau tengking itu badai, saya seperti mulut saya di stop sama Tuhan, karena Tuhan tuh izinkan, kita nggak bisa tengking apa yang Tuhan izinkan, karena itu untuk proses hati, proses karakter, proses hidup kita. Memang ada hal-hal yang Tuhan izinkan. Jadi saya nggak bisa tengking. Waktu itu saya merasa banget ya bahwa itu badai dalam hidup saya. Nah setelah saya beli ruko itu, benar saudara, usaha suami saya tuh mulai lama tutup ya, tidak ada lagi sama sekali transaksi ya. Nah disitulah Tuhan sudah menyediakan, dimana satu yang tertutup, Tuhan udah buka pintu yang lain ya. Pendeta saya juga bilang, sebetulnya Tuhan sudah sediakan kamu maruko untuk kamu bisa makan untuk seisi keluarga. Pada saat Tuhan tutup pintu yang satu, Tuhan sudah buka pintu yang lain. Karena saya juga kan dapat firman Tuhan pada waktu saya belajar kue, jualan di rumah, sebaskom kecil. Dan saya waktu renungan pagi saya dapat rema bahwa apa yang aku buka tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutup. Nah itu dapat rema, oh Tuhan buka usaha di kue ini. Jadi saya mengerti kan. Terus ayat B nya, apa yang aku tutup tidak ada satu kuasa pun yang dapat membuka. Nah kemudian pada beberapa tahun kemudian, setelah usaha suami saya benar-benar tertutup ya sampai hari ini, itu saya diingatin Roh Kudus, itu ayat B nya tuh buat suami kamu. Oh begitu ya Tuhan, karena apa? Tuhan dapat ayat juga, saya dapat ayat untuk suami saya, barang siapa ku kasihi, ku hajar, ku tegur, supaya berbalik dan bertobat ya. Karena kadang laki-laki atau pria atau suami-suami dalam keadaan banyak uang itu, tanpa dekat sama Tuhan, tanpa mengenal Tuhan, tanpa sungguh-sungguh dengan Tuhan, godaannya banyak saudara. Ya, jadi hidupnya bisa melenceng, hidup berfoya-foya ya. Pokoknya tidak berkenan lah. Kadang pulang malam, larut malam, subuh,
kita istri-istri berdoa buat suami-suami kita tiap malam, saudara. Akhirnya Tuhan hajar, Tuhan pukul karena adanya dosa atau ada kesalahan, ada celah di mana iblis bisa masuk, saudara. Nah, itulah saudara, di mana saya diberikan satu ruko oleh Tuhan sampai hari ini. Pergumulannya juga banyak ya. Ruko ini hampir terjual 2 kali karena memang masa-masa krisis itu panjang ya. Air dan roti serba sedikit ya. Saya hampir jual 2 kali. Yang pertama paman saya bilang tetap bertahan, pertahankan, bertahan, hampir disita bank karena kita ada pinjam uang bank juga ya. Nah, itu juga ada satu mujizat ya, dimana udah nggak bisa sanggup bayar pokok, bayar bunga udah di stop, harus bayar pokok, udah melampaui kapasitas kita lah untuk membayar. Di situ Tuhan juga bukakan mujizat, ada mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan ya, dimana saya pasang iklan untuk suami, ada orang yang jual memang suami saya kerjanya jual beli emas berlian. Nah, disitulah suami saya ada satu job ya, itu untuk tutup bank, saudara. Itu ajaib juga karena suami saya cerita dia pergi ke gereja Tiberias, tulis surat permohonan doa supaya Tuhan tolong hutang-hutang ke banknya untuk bisa Tuhan tolong melunasi. Nah, itu saudara. Jadi pertolongan pertama waktu hampir terjual itu mujizat, suami saya minta pertolongan ke Tuhan, ada transaksi dia ya, sekali itu bisa tutup bank, saudara. Dan kemudian masih seret kering ya. Nah, kemudian yang kedua hampir juga saya jual 2 kali, kedua ya, untuk kuliah anak. Saya berjuang untuk kuliah anak, kan uang pangkalnya besar, saya pikir adalah jualah gitu kan. Nah, kemudian suami saya malah ingetin, kamu bilang itu rokok dari Tuhan, kok kamu mau jual sih gitu loh. Saya pikir iya juga sih ya, saya bilang gitu ya, memang Tuhan yang kasih, kok kamu mau jual, suami saya bilang. Karena saya pikir saya harus bayar uang pangkal kuliah anak gitu kan, cukup biaya besar ya, anak 3 lagi kuliah semua gitu kan. Nah, kemudian memang akhirnya nggak jadi dijual. Saya bertahan, berkat ada aja saudara dengan ajaib, sehingga bisa anak-anak juga kuliah semua ya, puji Tuhan. Dan juga saya percaya itu anugerah dan pertolongan Tuhan ya, karena waktu saya mau jual kedua kali itu saya udah relakan, saya bilang Tuhan, kalau memang itu ruko Tuhan izinkan jual, itu memang kehendak-Mu. Kalau bukan kehendak-Mu, Tuhan berikan cara lain, jalan lain. Karena saya berpikir gini loh, apapun yang saya miliki itu milik Tuhan. Apapun saya punyai, sekalipun Tuhan akan ambil, aku relakan. Saya bilang aku gak mau terikat sama harta yang di dunia, saya bilang gitu sama Tuhan. Apapun, mungkin saya memiliki mobil, mungkin memiliki rumah, memiliki apapun secara jasmani ini yang di bumi, saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau terikat Tuhan. Kalau memang Tuhan ambil atau Tuhan suruh saya jual ya, saya bilang gitu ya. Jadi disitulah Tuhan masih ayo bertahan, kamu berjuang terus untuk keluarga, untuk anak-anak ya. Dan saya percaya juga, saya buka pelayanan ministry, mungkin banyak teman-teman yang kekurangan apa, kita berbagi, memberi ya. Juga ada saudara-saudara saya sekandung yang masih susah, saya juga tolong, saya bantu ya. Jadi saya rindu hidup saya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga saya percaya, saya doakan terus supaya usaha toko saya ini, jual bahan-bahan kue juga ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, semakin bertumbuh, berkembang ya. Saya percaya Tuhan yang sudah membukakan jalannya yang terbaik, sekalipun saya tidak punya kesanggupan apa kapasitas untuk membeli ruko ataupun saya untuk mengelola ruko, tapi Tuhan terus kuatkan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan caranya Tuhan supaya terus bisa berjalan ya usaha ini ya. Saya percaya itu anugerah Tuhan. Di akhir zaman ini saya berdoa kepada Tuhan supaya menjadi lumbung-lumbungnya Tuhan pada masa-masa kelaparan di depan, sehingga dengan melalui usaha pekerjaan toko kue ini, bahan kue juga ini, bisa memberkati banyak orang-orang susah, orang-orang miskin. Itu yang menjadi kerinduan hati saya, biar saya juga unity dengan suami,
dengan anak-anak semuanya bisa melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa dan melayani orang-orang miskin, orang-orang susah. Saya percaya ada saatnya waktunya saudara juga diberkati dengan satu tujuan Tuhan, miliki hati Tuhan, miliki tujuan Tuhan. Karena kasih Tuhan itu yang sudah melekat dalam hidup kita itu pasti hati kita juga mengasihi sesama kita ya. Jika Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan, tidak mungkin kita egois, tidak mungkin kita mementingkan diri sendiri. Kalau kita masih egois mementingkan diri sendiri, kasih Tuhan belum penuh dalam hidup kita. Kalau kita sudah melekat sama Tuhan, pasti punya belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk jiwa-jiwa yang kesusahan, kesulitan. Kita bisa tolong, kita bantu, kita doakan, dan juga kita memberi ya saudara. Dan saya percaya juga waktu awal-awal saya buka usaha ini, saya tanya sama Tuhan, tokonya kasih nama apa ya? Tiba-tiba Tuhan ngomong di dalam hati pikiran nih, di pikiran tuh langsung ngomong Agape. Oh ya udah, Tuhan kasih nama Agape ya. Jadi saya percaya itu kasih Tuhan yang tertinggi, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih. Tuhan itu memberi dan tidak menerima imbalan atau balasan. Itu kasih Tuhan. Kita memberi saja, memberi dan membagi ya, memberi doa, membagi perhatian, memberi kasih, juga memberi mungkin uang, dana, beras, Indomie, apapun yang kita bisa beri, kita beri. Karena itulah saudara, apa yang kita buat di dunia ini ada satu upah di sorga. Bukan hanya di sorga, di bumi ini juga Tuhan akan berikan upah ya. Karena saya juga melihat di mana Tuhan memberkati anak-anak saya, khususnya anak yang besar ya, sudah mandiri, dia bisa membawa mami papinya jalan-jalan ke luar negeri ya. Walaupun kita ini masih ya ibaratnya masih pas-pasan juga ya, karena masih 2 anak yang masih kuliah kan, dan juga ada uang sedikit bisa membagi sama orang-orang lain. Dan itulah anak-anak kita, maksudnya nggak berpikir harus jalan-jalan ke luar negeri ya, itu kan perlu uang banyak, dana banyak. Kita nggak nyampe kepikir seperti itu ya. Tetapi Tuhan berkati anak saya dan dia bawa saya ke berbagai negara ya. Itulah kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan. Jika kita terus melekat sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun mungkin saudara mengalami masa-masa sukar, ingat ada Tuhan yang selalu menolong, yang menguatkan. Mungkin proses saudara dan saya lama, panjang. Karena saya juga proses saya banyak, lama. Dari kecil sampai sekarang ini saudara, proses saya banyak banget ya. Tapi saya percaya disitulah Tuhan membentuk hati saya, karakter saya, dan juga Tuhan mau kita jangan cinta uang tapi cinta Tuhan ya, memiliki hatinya, jangan ingini tangannya, ingini hatinya, maka tangan Tuhan pasti akan terbuka bagi kita dan juga pasti dia siap untuk menolong kita ya. Dan saya percaya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua, dan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh pikiran kita, logika kita, tapi biarlah dia bekerja dengan caranya yang ajaib ya. Karena firman-Nya berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya tutup dengan doa, saudara terima urapan untuk saudara mengalami hal-hal yang supranatural dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini hamba berdoa untuk semua teman-teman yang mendengar video YouTube ini, bahwa tidak ada yang mustahil jika Tuhan sudah membuka, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutup, sehingga Tuhan memberikan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum timbul dalam hati manusia sekalipun. Tuhan berikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan, Engkau mengasihi jiwa-jiwa yang mendengar YouTube ini, mereka mengalami Tuhan banyak masalah pergumulan. Tuhan berikan keajaiban, Tuhan berikan mujizat, dan mereka percaya selalu ada pertolongan, masih ada mujizat sampai hari ini. Karena Allah kami Allah yang hidup, Allah yang bisa berbicara, punya telinga mendengar, punya mata melihat, punya tangan Tuhan mengulurkan siang dan malam kepada kami. Terima kasih Tuhan, asal kami punya iman dan percaya, melekat pada Tuhan, bahwa Tuhan
Tuhan sanggup, Tuhan mampu, dan Tuhan mau menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kesaksian ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah semua yang mendengar mendapatkan juga, oh Tuhan, mujizat yang supranatural, yang ajaib, yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.